Kita awali ibadah kita saat teduh, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan yang mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi.
Amin. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 25 Juli 2021, Minggu ke-8 Dung Trinitatis. Tema, Allah memelihara umatnya. Dikting nama ragam.
jadwal ibadah minggu di Gereja HKBP Jambi 1. Marilah kita baca di warta kita. 2. Penerapan protokol kesehatan ibadah di Gereja HKBP Jambi 1. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah Gereja HKBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan Gereja HKBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat. Kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta melakukan ketentuan sebagai berikut. 2.1. Jemaat yang telah memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. 2.2. Melarang anak-anak di bawah umur 12 tahun untuk mengikuti ibadah. 2.3. Melarang kaum lansia atau lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah dapat mematuhi ketentuan poin nomor 21, 22, dan 23 tersebut. Pihak gereja melalui para radu atau petugas sehari tahun dan tim gugus COVID-19 HKBP Jambi 1 akan bertindak tegas apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan nomor poin 21, 22, 23 yang di atas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Akan menikah. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Florentius Manalu, putra dari Bapak Lukman Manalu, Ibu Tiorisma Boru Pasaribu, alamat Payus Linca, Kota Jambi. Jemaat Gereja HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa, Wik Patar 1. Dengan Pertiwina Purnamasari Boru Pasaribu, putri dari Bapak Barita Pasaribu, Ibu Herli Iriana Boru Opusunggu, alamat Bandar Manik Sidamanik, Sumatera Utara. Jemaat Gereja HKBP Bandar Manik Resort Ban Butong. Berita pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Yunus Lega, Ibu R. Boru Manalu, alamat di Patar 2. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Ani Bolan, Ibu Boru Tagalu, alamat pada 2. Jumlah pemasukan Rp10.917.000. Jumlah pengeluaran Rp4.203.000. Saldo kas tanggal 14 Juli 2021 Rp91.062.767. Saldo kas tanggal 15 Juli 2021 Rp97.776.767.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah dalam minggu kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Beginilah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita mungkin pernah merasakan lapar. Lapar dapat mengakibatkan tubuh lemas. Lapar dapat mengakibatkan konsentrasi kita berkurang. Lapar bisa mengakibatkan kita sakit. Lapar bisa mengakibatkan pandangan kita tidak jelas. Ulo dodang ditadadongan alani namale. Dung pemangan imana bahodoi inna. Ternyata makanan itu sangat penting bagi tubuh kita. Karenanya kita harus menghargai makanan. Banyak orang saat ini yang tidak menghargai makanan karena masih merasa banyak harta, karena masih merasa banyak stok makanannya. Jika kita lihat anak-anak kita akan naposo nuaing sejuk-juk dope merlubi-lubi si panganon nai. Tetapi ketika kita tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, segenggam emas tidak lebih berharga daripada segenggam makanan, segenggam beras, segenggam nasi. Dalam epistel kita minggu ini di Jamita Pertangyangan juga disinggung betapa pentingnya makanan itu. Namun jauh lebih penting dalam khotbah kita pada saat ini sebenarnya bukan makanan yang terpenting, tetapi kuasa Tuhan atas makanan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman Elisa Allah murka kepada umatnya. Mengapa Allah murka? Karena mereka sudah menyembah dewa-dewa Baal, sehingga Allah marah. Allah tidak mendatangkan hujan.
dan terjadilah kekeringan. Sehubungan dengan kekeringan itu, maka kelaparan juga mengikutinya. Di saat itu ada 100 orang di antara Elisa. Kemungkinan mereka itu adalah murid-murid Elisa. Mereka juga tidak luput dari ancaman kelaparan itu. Tiba-tiba ada orang datang menghampiri. Ada orang datang dari Baal Salisa, membawa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Elisa kemudian menyuruh pelayannya untuk membagikan kepada 100 orang yang ada di antara mereka. Pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ini tidak cukup. Roti yang dibawa hanya 20 jelai. Dan cukuponin na ibana tu si Elisa. Namun Elisa menjawab, beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Di ayat 43 yang kita baca tadi. Di sana dapat kita melihat bahwa pelayan itu mengedepankan logikanya. Pelayan itu mengedepankan pikirannya. Sementara Elisa, dia seorang hamba Allah, abdi Allah, naposo ni debata. Dia mengedepankan imannya kepada Tuhan. Dang dipatulo jolo ibana pikiranna, dang dipatujolo ibana uto-hutokna, alai hapur sion naido diodolhon ibana. Pelayan itu pun membagikan makanan dan masih ada sisanya. Ternyata Tuhan berkuasa menggandakan makanan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tadi sudah melihat konteks situasi kejadian di mana Allah memelihara hambanya, yaitu Elisa. Sekarang apa yang menjadi pesan nats ini kepada kita saat ini? Apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita pegang dalam kondisi yang semakin sulit saat ini? Yang pertama, Allah memelihara umatnya. Topik minggu kita hari ini, Allah memelihara umatnya. Dalam pemeliharaan Allah terhadap umatnya, di sana kita dapat melihat bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan Maha Kuasa. Dalam nats itu tadi kita baca, di mana Tuhan mempersiapkan seseorang untuk membawa makanan supaya orang lain bisa menikmatinya. Di paradi di batado sasahalak nakin sian Baal Salisa. Baal Salisa, Baal artinya Tuhan Bapa, atau Baal Salisa artinya menyediakan, melipat gandakan. Baal Salisa artinya Tuhan Baal menyediakan. Ternyata orang itu tadi yang membawa roti jelai itu berada di tengah-tengah masyarakat yang menyembah dewa-dewa Baal. Namun Tuhan mempersiapkan dia, dan dia beriman kepada Allah, sehingga melalui imannya yang kuat kepada Tuhan, sekalipun terjadi kekeringan, dia masih mampu memberi. Dia masih mampu untuk berbagi. Demikian juga kita saat ini.
Tuhan sedang mempersiapkan kita di parade de batado hitan waing lahoma buan si panganon untuk membawa roti, untuk berbagi roti, untuk berbagi makanan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin kelaparan. Tuhan sedang mempersiapkan hati pikiran kita, keberadaan kita saat ini untuk berbagi dengan mereka yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi terbaring, yang dalam kondisi lemah. Mari kita wujudkan pemeliharaan Tuhan akan umatnya melalui hidup kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika makanan atau berkat itu dibagikan kepada orang lain, pada saat itulah terjadi mujizat. Dalam cerita Alkitab sering kita membaca bahwa mujizat itu terjadi ketika ada rasa berbagi. Tengok dope cerita nih, ina nama balu nadi Sarfati, seorang janda dari Sarfat. Dia tidak memiliki apa-apa lagi, dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam guri-gurinya. Tapi ketika dia mau berbagi dengan hamba Tuhan, ketika dia mau memberi sekalipun nyawanya dan nyawa anaknya sudah terancam, alai di naulo marsilehon-lehonido ibana dapotan pasu-pasu. Ketika dia mau memberi, di sanalah Tuhan melipat gandakan. Dan kita juga dapat melihat Yesus membuat tanda mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Ketika itu diberikan kepada orang banyak, maka di sanalah terjadi mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang saat ini lapar, banyak orang saat ini kekurangan. Ternyata alam ciptaan Tuhan ini senantiasa cukup untuk kebutuhan setiap orang yang ada di dunia ini. Cukup dopena di portibion, lau si panganon nijol mana adong di portibion noaing. Namun tidak cukup untuk kerakusan satu orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah Elisa. Dia tidak egois. Sebenarnya hamba Allah itu, abdi Allah itu, Elisa, berhak atas makanan yang diberikan oleh orang yang dari Baal Salisa tadi. Berhak doi bana mangatoni lomona do mamake manang natu dia lomoni rohana. Karena itu adalah perintah Tuhan bahwa hambanya akan bersuka cita atas pemberian umatnya. Namun Elisa tidak menahan sukacita itu untuk dirinya sendiri. Elisa tidak egois. Dia tahu betapa sakitnya jika sedang mengalami kelaparan. Di botosi Elisa do hacik do habe molo male ido benna didok di hatabatak hacit siniat ni raut hacitan siniat ni siubiun. Dia tahu betapa sakit itu
jika terjadi kelaparan. Karena kelaparan bisa menimbulkan perkelahian. Karena kelaparan bisa menimbulkan banyak persoalan-persoalan hidup. Karena kelaparan bisa mengakibatkan banyak tindakan-tindakan kejahatan. Jika Tuhan mengirimkan orang-orang lapar kepada kita saat ini, jika Tuhan mengirimkan orang-orang miskin di antara kita saat ini, jika Tuhan mengirimkan orang-orang sakit di antara kita saat ini, yakinlah Tuhan sedang mempersiapkan sukacita bagi kita. Porsea mahamu naing di paradi di batado las niroha di hitan waing molo adong akan apugos di humaliak kita. Bukan berarti kita bersukacita di atas penderitaan orang lain, tetapi kita harus mempercayai bahwa berbagi adalah sukacita. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Ai mertua addo jolma namangalehon sian nama calo. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah jangan jadikan makanan menguasai hidupmu. Unang si panganoni mangarajai ngulum. Kalau makanan yang menguasai hidup kita, maka akan sulit untuk berbagi. Sebab firman Tuhan juga berkata, manusia tidak hidup hanya dari makanan saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Unang maholan na mangalului si panganoni, prioritas utama. Unang maalan ni si panganoni, gabi sirang para leon. Unang maalan ni si panganoni, gabi soadong parsaoran. Unang alan ni si panganoni, gabi dang masih pakulingan. Banyak persoalan oleh karena makanan. Ketika kita menyadari bahwa makanan jasmani itu hanya sebentar, makanan jasmani itu pasti akan habis. Makanan jasmani itu tidak akan kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Barang siapa ada di dalam aku, dia tidak akan lapar lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari hidup kita saat ini diberkati Tuhan. Kita sudah mendapat makanan yang layak untuk kita konsumsi. Mari kita tunjukkan jika kita juga sudah berada di dalam kasih Allah. Kita juga saat ini sudah menemukan roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Tapatuduhom ma naung tapangan roti hanguluani ima Yesus Kristus marhite-hite naolo kita berbagi, selamat berbagi. Kita dipersiapkan menjadi hamba Allah yang membawa sukacita. Kita dipersiapkan saat ini untuk menunjukkan bahwa Allah memelihara dunia ini. Selamat berbagi. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Melalui firman-Mu, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Tuhan mengenyangkan orang-orang yang ada di dalam kondisi lapar. Melalui mujizat Tuhan, kami percaya
Tuhan masih berkenan untuk memelihara hidup manusia di dunia ini. Tuhan, kuatkan kami untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk melakukan firman Tuhan. Hidup ini akan indah jika kami mau berbagi. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lapar, haus, yang menderita, yang sakit, yang berada di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menguatkan kami, melayakkan kami menjadi berkat bagi mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersuka cita karena mendapat makanan, saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berulang tahun, saudara-saudara kami yang bersuka cita karena naik jabatan. Apapun sukacita mereka, kiranya Tuhan menguatkan mereka supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang yang bersuka cita saat ini, supaya mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami, buat generasi muda. Kiranya Tuhan memelihara hidup mereka melalui orang tua. Kiranya Tuhan memberkati mereka melalui orang tua mereka, supaya anak-anak kami bertumbuh di dalam iman yang kokoh dan selalu beriman di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, banyak dosa, banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, agar kami layak untuk meminta di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.